Elvia, gue baru lulus dari SMA dan saat ini gue bekerja sebagai seorang freelancer. Kenapa sih akhirnya gue memutuskan untuk menjadi seorang freelancer? Satu dari alasan itu adalah karena gue punya passion di bidang kecantikan. Gue sempat pengen ngelamar di beberapa perusahaan yang emang bergerak di bidang kecantikan. Tapi dalam rekrutmen mereka itu, mereka membutuhkan orang-orang dengan beauty standards yang tinggi. Ya kayak standar kebanyakan Indonesia aja deh, putih, cantik, tinggi, gitu-gitu. Sementara gue ngerasa gue gak punya itu semua. Jadi gue mengurungkan niat gue dan akhirnya gue menjadi seorang freelancer. Di sini gue mau ngasih opini gue tentang beauty privilege, di mana beauty privilege itu lagi rame banget diomongin sama orang-orang, terutama di kalangan remaja kayak gue. Sebenarnya beauty privilege itu apa sih? Kalau menurut gue sendiri, beauty privilege itu hak yang didapatkan sama orang-orang yang punya paras menawan, ya atau kita bisa bilang sih good looking lah ya kalau sekarang tuh. Dan beauty privilege itu bisa ngubah pandangan orang lain terhadap mereka. Apalagi di Indonesia sendiri tuh standar kecantikannya tinggi banget kalau menurut gue. Kayak cewek-cewek yang cantik itu ya yang kulitnya putih, hidungnya mancung, bodinya langsing. Dan orang-orang yang gak punya kriteria tersebut tuh jadi ngerasa kayak insecure, ngerasa dirinya jelek, atau ngerasa dirinya tuh gak pede. Dan kalian juga pasti pernah denger lah tentang keadilan sosial bagi rakyat yang good looking. Tapi gimana ya, kita kan juga nggak bisa milih gitu loh. Kita mau dilahirkan dengan wajah yang cantik atau enggak, dengan rupa yang seperti apa. Semuanya udah ketetapannya dari Tuhan dan kita nggak bisa ngubah itu. Ketidakadilan beauty privilege itu bisa menimpa siapa saja dan kapan aja. Contohnya di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Gue sendiri bukan orang yang punya beauty privilege ataupun ngerasain dampak dari beauty privilege sendiri. Tapi gue punya 2 orang teman, dimana satu temen gue ini merupakan si beauty privilege-nya, dan yang satu lagi ini ngerasain gimana sih beauty privilege itu bisa merubah pandangan orang lain terhadap orang itu. Jadi mereka berdua setelah lulus, mereka ngelamar di satu perusahaan yang sama, dan dua-duanya itu menempati posisi rekrutmen yang sama, yaitu sebagai staf biasa. Tapi ketika 2 bulan kemudian atasannya resign, mereka berdua menjadi kandidat dan akhirnya di-voting oleh staf yang lain siapa yang berhak untuk menggantikan posisi atasan tersebut. Dan hasilnya temen gue yang punya beauty privilege ini, padahal kalau dilihat-lihat kinerjanya itu lebih bagus temen gue yang gak punya daya tarik fisik. Tapi katanya kalau misalkan temen gue yang gak punya daya tarik ini kayaknya gak layak gitu loh. Gila, gue sakit hati banget pas denger itu tuh, kayak yang bener aja, padahal kan kompetennya tuh lebih kompeten temen gue ini. Kenapa yang harus dipilih itu yang punya beauty privilege? Jadi memang di posisi itu tuh kebanyakan harus ada event-event yang memungkinkan untuk keluar kota atau event-event bertemu orang lain. Jadi dia dipandang lebih layak karena dia tuh cantik. Jadi menurut gue adanya beauty privilege ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya ya mungkin lo jadi lebih mudah dan jadi lebih dihargain sama orang. Tapi sisi negatifnya juga ada. Lo bisa aja nggak dapet kenyamanan di tempat umum karena lo di catcalling atau di catfishing sama orang. Kayak cewek mau kemana, kayak gitu. Dan itu kan nggak nyaman banget buat kita sebagai cewek. Menurut saya beauty privilege itu adalah sebuah keistimewaan yang didapat untuk seseorang yang berwajah cantik. Pandangan saya tentang beauty privilege di Indonesia mungkin dimanapun sama ya, mau di Indonesia, di Malaysia, dimanapun di luar negeri, yang namanya beauty privilege itu ya pasti sebuah keistimewaan untuk orang-orang yang cantik, sehingga mungkin orang-orang yang merasa tidak cantik itu merasa tersisihkan. Apakah benar seperti itu? Kalau menurut saya sih relatif ya. Kalau dibilang berpengaruh atau tidak beauty privilege itu terhadap sebuah karir, tergantung juga karirnya seperti apa yang diminta atau dituntut gitu. Karena kalau misalnya kita atau saya gitu ya mau merekrut karyawan di bidang marketing perempuan, ya saya pasti mencari yang beauty.
Terus yang nggak beauty gimana? Diskriminasi dong? Nggak juga. Kenapa? Karena kan beauty atau handsome itu perlu ditampilkan oleh sebuah perusahaan, itu menjadi sebuah citra tersendiri bagi sebuah perusahaan supaya orang melihat itu menjadi sebuah daya tarik, dan di bidangnya marketing ini akan mempunyai sebuah selling point atau value-nya tersendiri gitu. Kalau dibilang berpengaruh, ya tentunya sangat berpengaruh. Dampak dari beauty privilege ya. Dampak yang seperti apa ya? Kalau dampak yang baik sebagai pimpinan perusahaan tentu ada gitu ya. Dampak buruknya mungkin dicemburuin ya. Misalnya kita terlalu dekat gitu ya, punya sekretaris yang cantik atau apa gitu. Tapi yang jelas dampak secara umumnya bagi orang yang mempekerjakan perempuan-perempuan yang cantik itu tidak punya signifikansi yang langsung dampak buruk gitu. Pasti akan ada hal-hal yang positif yang bisa didapat oleh perusahaan itu sendiri gitu. Yang kadang menjadi masalah kan ketika yang tadi yang merasa tidak cantik ini, kok gue nggak dapat privilege ya. Kalau saya diuntungkan atau tidak dengan istilah beauty privilege ini, ya tadi sebagai pimpinan perusahaan, sebagai owner sebuah perusahaan, ya saya merasa diuntungkan saja gitu. Kenapa? Karena memang tadi akan ada impact atau ada sebuah hukum sebab akibat yang sepertinya akan kembali kepada perusahaan, kepada income perusahaan, kepada profit dari sebuah perusahaan. Ruginya ya tadi, misalnya memang ada hal-hal yang sifatnya normatif gitu ya, yang tadi mungkin dari sisi pergaulan ada kecemburuan terhadap hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau bicara secara sisi profesional, beauty privilege yang memang mendapatkan sebuah ke-beautifulan itu memang harus ada privilege-nya gitu. Jadi nggak ada sebuah masalah yang sebenarnya harus menjadi sesuatu yang urgent atau apa gitu. Kalau dari saya seperti itu. Kesan saya terhadap beauty privilege ini ya itu sebuah istilah yang mungkin baru ada istilah belakangan ini ya. Tapi kan kalau dari secara kondisinya mungkin dari sejarah peradaban manusia memang selalu terjadi kondisi seperti itu, yang cantik didahulukan, terus yang jelek akhirnya merasa minder. Padahal kan ini jelek atau cantik hanya sebuah ungkapan kata-kata yang keluar dari cara berpikir si manusianya. Dan setiap perusahaan atau setiap orang pasti mempunyai standar cantiknya sendiri gitu. Misalnya cantik di Afrika dengan cantik di Asia itu punya perbedaan. Nah, dengan adanya istilah beauty privilege ini, kalau menurut saya sih malah menjadi sebuah membuat ada bentuk pendiskriminasian gitu ya, yang seharusnya tidak perlu ada gitu. Tapi ketika itu ada, ya nggak masalah juga, karena itu bagian dari sebuah peradaban manusia. Jadi kalau boleh berpesan buat teman-teman yang generasi muda yang sedang mencari kerja, abaikanlah masalah beauty privilege. Meskipun itu nanti terjadi, ya ketika terjadi itu sama kalian dan kalian tidak merasa beauty, ya biarin aja gitu kan. Tidak semua bidang pekerjaan itu menomorsatukan beauty, dan segala sesuatu yang memang dianggap menjadi sebuah beauty privilege untuk si wanitanya tidak juga menjadi sebuah privilege buat dia gitu. Kembali semuanya kepada prestasi, kepada otak dan kinerjanya orang itu sendiri. Jadi buat saya tidak perlu dipermasalahkan sangat besar, dan yang paling penting bagaimana kita berkarya, kerja, jangan lupa istirahat, kerja mulu capek. Percaya, karena di zaman sekarang ini banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan, terutama dilihat dari fisiknya dulu. Penting sih, karena bisa menaikkan derajat seseorang juga. Kita nggak tahu kedepannya gimana, karena dia mau berusaha mempercantik dirinya, bisa jadi nanti dia akan diangkat oleh perusahaan tersebut. Menurut saya sih cukup berpengaruh ya,
Apalagi seperti saya yang bekerja di bidang retail, harus face to face sama customer, harus mempunyai daya tarik yang tinggi. Jadi apalagi wajib make up. Pokoknya tuh ya cukup berpengaruh. Kalau untuk saat ini saya merasa diuntungkan ya, karena saya juga fresh graduate. Saya fresh graduate tapi langsung bisa masuk ke dalam dunia pekerjaan yang melamarnya saja syarat pertamanya itu good looking, walaupun saya tidak good looking. Menurut saya pribadi, jangan patah semangat. Walaupun belum keterima atau ditolak dari perusahaan manapun, apalagi dengan persyaratan good looking, itu nggak apa-apa, harus tetap semangat aja. Karena kalau misalkan kita mau berusaha, pasti nanti dapet kok. Saya juga awalnya tuh nggak bisa make up, tapi karena saya keterima, terus saya mau berusaha, saya mau mencoba, pelan-pelan aja nggak apa-apa, nanti juga kesananya pasti bisa. Percaya mungkin hal tersebut ada dan terjadi di beberapa perusahaan atau instansi di luar sana. Pandangan saya itu sih tergantung dari bidang karir yang digelutinya ya. Jadi ya bisa dibilang sah-sah aja sih, tidak ada larangan untuk hal tersebut. Sangat berpengaruh, tergantung dari karir yang digelutinya, yang lebih diutamakan pada beauty privilege, contohnya seperti SPG ataupun pramugari ataupun pragawati, dan itu kan mungkin lebih diutamakan beauty privilege, walaupun selain itu skill juga diperlukan juga. Kebetulan untuk hal ini saya tidak mengalaminya ya, karena bagi perusahaan kami itu lebih dipentingkan itu skill. Pesannya yang mempunyai beauty privilege ya jangan sangat disarankan tidak mengandalkan penampilan bawaan dan harus mengembangkan pikiran, karena saat ini perkembangan ilmu pengetahuan cukup cepat sehingga penampilan tidak akan cukup untuk melakukan persaingan di era modernisasi ini. Dan untuk yang tidak mempunyai beauty privilege, stop untuk berpikir insecure, karena ketakutan itu ada pada diri sendiri. Cukup tunjukkan kemampuan kita untuk menunjukkan kemampuan yang terbaik kita di luar sana, karena banyak dilihat yang tidak mempunyai beauty privilege lebih sukses di luar sana. Percaya banget kalau kita ini kan ada yang nilai jualnya lagi dari segi penampilan kita, kecerdasan kita, atau wawasan kita itu penting. Apalagi penampilan itu penting banget, karena untuk dilihat orang dari segi fisik aja udah menarik, apalagi yang lain. Sangat baik, ke depan ini lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu orang tidak mengutamakan penampilan, kalau sekarang ini lebih mengutamakan penampilan. Biarpun itu kerja di luar ataupun ibu rumah tangga, semua mengutamakan penampilan. Sangat berpengaruh. Tergantung karir kita ya. Kalau pengaruhnya misalnya dari penampilan kita, kalau kita seorang guru memang harus penampilan sederhana, tidak perlu make up, ada tapi tipis. Minimal kita harus pakai bedak atau lipstick. Kalau memang lipstick tipis boleh dipakai sedikit. Tapi kalau kita di bidang entertain, itu penampilan memang harus penting. Kalau saya sendiri nggak pernah ya. Kalau saya pernah melihat itu, dan
Di toko saya ini juga pernah ada itu, misalnya ada yang mau masuk kerja atau apa. Sebenarnya intinya bagi saya, kalau penampilan itu memang nomor satu, tapi kalau di sayanya itu bisa dirubah semuanya perlahan. Karena kan sebenarnya penampilan itu butuh finansial ya, atau uang gitu. Kalau nggak ada uang juga nggak bisa ya, karena biaya itu memang nggak sedikit kalau buat penampilan. Dari segi baju, make up, atau hairstyling kita lah, penampilan itu penting. Kalau kerugiannya sebenarnya banyak, karena dari segi fisik kalau penampilan kita kurang baik, owner yang pemilik toko juga kayaknya kesannya dari segi penampilan aja dia tidak menarik, apalagi dia berjualan atau istilah kata menawarkan produk, itu kayaknya kurang menjual. Misalnya kalau maaf kata ya, saya bukan menghina, tapi misalnya dia datang lamar kerja, wajahnya jerawatan, berminyak, kering, jadi dia tidak menunjukkan penampilan bahwa dia ingin berjualan kosmetik gitu. Jadi itu merugikan sekali buat sayanya dan buat dianya gitu, yang orang yang ingin melamar kerja itu. Kalau untuk diuntungkan, pesannya ya selalu tampil cantik, menarik, tidak harus bermakeup tebal, tapi kita harus kelihatan bersih, rapih. Jadi orang melihat kita walaupun susah ataupun senang, pintar ataupun tidak pintar, itu bisa mendukung. Tapi kalau untuk entertain yang tampil di televisi atau penyiar berita atau beauty konsultan atau banyaklah, itu harus penampilan. Karena bagi saya penampilan wanita Indonesia itu harus lebih menarik, bukan hanya dandan tebal tapi lebih menarik. Kalau saya lebih profesional ke bidang saya, karena saya memang sehari-harinya memang begini, karena pengen orang itu melihat bahwa kita tuh harus rapih, cantik, dan harga diri kita memang ada di penampilan kita. Karena kalau kita cantik, rapih, orang melihat kita senang, suka, dalam artian positif ya. Karena penampilan ini membuat orang lebih bersemangat ingin berteman sama kita atau mengetahui ilmu yang ada di kita. Gue pikir jadi orang yang good looking itu hidupnya bakal selalu merasa bahagia. Ternyata enggak tuh. Jadi kesimpulan yang bisa lo ambil, orang yang punya beauty privilege itu mungkin hidupnya merasa senang karena mereka punya hak atau hal yang gak bisa orang lain dapetin. Tapi itu juga bisa bikin kekhawatiran buat mereka. Jadi buat kita yang gak punya beauty privilege, ayo kita kembangin pikiran kita untuk mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, semua masalah kita tuh akan jadi lebih mudah. Karena lo gak punya beban untuk mikirin lo insecure atau lo ngerasa diri lo tuh jelek. Jadi sebelum memulai apapun, lo harus pastiin lo udah mencintai diri lo sendiri. Gue Elvia, terima kasih.